Assalamualaikum, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel kita, tempat di mana kita berbagi cerita yang penuh makna dan inspirasi. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah luar biasa dari pedalaman Kalimantan, tentang seorang wanita bernama Ranti, seorang tabib suku yang hidup dalam kesendirian, namun takdir membawanya pada perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Di usia 35 tahun, Ranti belum menikah, sebuah hal yang dianggap tabu di komunitasnya. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia tiba-tiba hamil secara misterius, tanpa pernah berhubungan dengan siapapun. Yang lebih mengejutkan, anak yang dilahirkannya berbicara saat lahir, menyebutkan nama Muhammad. Kejadian itu mengguncang sukunya dan memunculkan beragam reaksi, dari kekaguman hingga ketakutan. Mungkin kalian memiliki cerita serupa, kisah ajaib yang ingin dibagikan. Jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Saya, Anissa, dengan senang hati akan membaca dan membagikan cerita kalian di video-video mendatang. Di pedalaman Kalimantan, di sebuah suku yang tersembunyi dari dunia luar, hidup seorang wanita bernama Ranti. Di usianya yang ke-35, ia masih belum menikah, sebuah hal yang dianggap tabu di komunitas mereka. Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik-bisik, menganggapnya pembawa sial, meskipun ia dikenal sebagai tabib yang mahir meracik obat-obatan dari tanaman hutan. Keahlian itu diwariskan dari ibunya yang juga seorang tabib, membuatnya tetap dihormati meski penuh misteri. Ranti menjalani kehidupannya dengan tenang di sebuah pondok kecil di tepi hutan, jauh dari hiruk-pikuk pemukiman utama. Setiap pagi, ia menjelajahi hutan, mengumpulkan daun, akar, dan bunga untuk membuat ramuan penyembuh. Namun, kesunyian hidupnya sering terusik oleh pandangan sinis dari masyarakat suku. Mereka percaya bahwa wanita yang belum menikah di usia seperti itu pasti membawa kutukan, sesuatu yang membuat hati Ranti terluka, meski ia jarang memperlihatkannya. Suatu hari, ketika sedang mengumpulkan tumbuhan di dekat sungai, Ranti merasa ada sesuatu yang aneh. Angin bertiup perlahan, namun suara-suara alam seakan menghilang, meninggalkan kesunyian yang menakutkan. Ia memandang ke sekeliling, dan saat itulah ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dalam hati kecilnya, ia merasa hidupnya akan segera berubah, meski ia belum tahu apa yang menantinya. Ketika malam tiba, Ranti bermimpi tentang sosok bercahaya yang berdiri di depan rumahnya. Sosok itu tak berkata-kata, namun menyentuh dadanya seolah memberikan pesan yang tak terdengar. Ketika ia terbangun, perasaan damai sekaligus takut melingkupinya. Ia tahu, sesuatu yang besar akan datang ke dalam hidupnya, sesuatu yang mungkin tak pernah ia bayangkan. Mimpi aneh itu tidak berlalu begitu saja. Beberapa minggu kemudian, Ranti mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering mual di pagi hari, tubuhnya menjadi lemah, dan perutnya mulai membesar. Awalnya ia mengira ini akibat kelelahan, namun semakin hari, ia sadar bahwa ia tengah mengandung. Kabar ini membuatnya terkejut, bahkan takut, karena ia tidak pernah bersama seorang pria sekalipun. Berita tentang kehamilannya cepat menyebar di suku. Para tetua dan masyarakat mulai mengadakan pertemuan adat untuk membahas nasib Ranti. Mereka menganggap kehamilan ini sebagai sesuatu yang tidak wajar, bahkan berbahaya bagi keharmonisan suku. Ranti dipanggil ke hadapan kepala suku dan diminta menjelaskan bagaimana ia bisa hamil. Namun, ia hanya bisa terdiam, tak mampu menjawab pertanyaan itu. Keputusan dibuat. Untuk menjaga kehormatan suku, Ranti diasingkan ke sebuah pondok kecil di pinggir hutan, jauh dari pemukiman utama. Ia hanya diberi sedikit persediaan makanan dan harus hidup sendiri sampai anak itu lahir. Ranti menerima keputusan itu dengan hati yang berat. Namun ia tahu bahwa melawan tidak akan mengubah apapun. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah anak ini adalah berkah atau kutukan? Hari-hari Ranti di pengasingan penuh dengan kesepian dan ketidakpastian. Namun, di sela-sela kesunyian, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia menyentuh perutnya, ia merasakan kehangatan yang membuatnya tenang. Seolah-olah bayi di dalam rahimnya memberitahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun,
Pertanyaan tetap ada. Siapa sebenarnya anak ini? Dan mengapa ia dipilih untuk melahirkan sesuatu yang begitu misterius? Malam itu, di tengah kesunyian hutan, Ranti merasa sakit yang luar biasa. Rasa nyeri itu datang beriringan dengan suara angin yang kian kencang, seolah alam turut bersiap menyambut sesuatu yang besar. Di pondok kecilnya, hanya ada lentera yang memancarkan cahaya redup. Ranti menggigil, bukan hanya karena sakit, tetapi juga karena ketakutan akan apa yang akan terjadi. Saat tengah malam menjelang, rasa sakitnya mencapai puncak, lalu tiba-tiba sirna. Di tengah keheningan, terdengar tangisan kecil, tetapi tangisan itu segera berhenti. Bayi laki-laki yang baru lahir itu membuka matanya, dan saat Ranti mendekatkannya ke pelukan, ia terkejut mendengar suara yang keluar dari mulut bayi itu. Dengan suara yang jelas dan tenang, bayi itu berkata, "Muhammad." Ranti tertegun, tubuhnya kaku, tak mampu berkata apa-apa. Bagaimana mungkin bayi yang baru saja lahir bisa berbicara? Ia memeluk anak itu dengan hati bergetar, sementara pikiran-pikirannya berputar liar. Nama, Muhammad, terdengar asing, tetapi memiliki kehangatan yang menenangkan. Ia merasa ada sesuatu yang besar yang dibawa oleh anak ini, sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan sukunya. Kabar kelahiran bayi berbicara segera menyebar di seluruh suku. Orang-orang mulai berdatangan ke pondok Ranti, meski malam masih gelap. Kepala suku dan para tetua berdiri tertegun melihat bayi itu, yang tersenyum damai di pelukan ibunya. Bayi itu kembali berkata, "Muhammad adalah cahaya." Kata-kata itu membuat semua orang yang mendengarnya tercengang, sekaligus ketakutan. Kehadiran bayi itu menimbulkan berbagai reaksi di suku. Sebagian orang menganggapnya sebagai berkah dari langit, tetapi sebagian lainnya merasa bahwa anak itu membawa pertanda buruk. Kepala suku memutuskan untuk mengadakan rapat adat, mengumpulkan semua orang untuk mencari jawaban atas kejadian luar biasa ini. Di tengah ketegangan, tetua suku mengingat sebuah kisah lama yang mereka dengar dari pedagang Muslim. Nama, Muhammad, disebut sebagai nama seorang pemimpin besar yang membawa cahaya bagi dunia. Bayi itu terus menunjukkan tanda-tanda luar biasa. Suatu hari, seekor harimau yang biasanya menghindari manusia datang mendekat ke pondok Ranti. Namun, bukannya menyerang, harimau itu hanya duduk diam, seolah menjaga bayi tersebut. Kejadian ini membuat sebagian orang semakin yakin bahwa anak itu adalah utusan langit. Namun, ada juga yang merasa bahwa kehadirannya akan membawa bencana. Di tengah kebimbangan itu, Ranti menjadi sasaran ketakutan dan kemarahan beberapa orang. Mereka menuduhnya telah berbuat sesuatu yang melanggar aturan suku sehingga melahirkan anak yang aneh. Meski terluka, Ranti berusaha melindungi anaknya, percaya bahwa bayi ini adalah berkah, bukan kutukan. Namun, ia tak bisa menepis rasa cemas akan apa yang akan terjadi. Ketegangan di dalam suku semakin meningkat. Konflik mulai timbul di antara mereka yang percaya dan yang menolak kehadiran bayi itu. Kepala suku dan para tetua akhirnya memutuskan untuk meminta petunjuk dari alam lewat ritual besar yang jarang dilakukan. Semua orang berkumpul, membawa harapan dan ketakutan masing-masing. Mereka ingin tahu, apakah anak ini adalah anugerah atau ancaman bagi keberadaan mereka. Ritual besar itu berlangsung di tengah hutan, di sebuah lapangan yang dianggap suci oleh suku. Kepala suku dan para tetua memimpin upacara dengan nyala api unggun di tengah-tengah mereka. Semua anggota suku hadir, termasuk Ranti yang membawa bayinya. Suara tabuhan dan nyanyian magis menggetarkan malam, memanggil jawaban dari alam semesta. Di puncak ritual, tiba-tiba suasana menjadi hening. Angin yang semula bertiup kencang mendadak terhenti. Bayi yang digendong Ranti mulai tersenyum dan mengangkat tangannya kecilnya ke arah langit. Semua mata tertuju pada bayi itu, dan saat itulah terdengar suara, bukan dari bayi, tetapi dari arah yang tak jelas asalnya. Suara yang dalam dan tenang berkata, "Aku mengutus cahaya ini untuk mengingatkan kalian tentang cinta dan kedamaian." Suara itu membuat semua orang yang hadir gemetar. Beberapa berlutut, beberapa menangis, dan yang lainnya memandang bayi itu dengan rasa hormat. Ranti merasa beban di hatinya sedikit terangkat, seolah ia mulai mengerti bahwa anak ini memang membawa pesan yang besar. Namun,
Tidak semua orang merasa tenang. Beberapa orang, terutama yang sudah lama memendam rasa takut, menganggap suara itu sebagai tanda bahaya. Keesokan harinya, perdebatan semakin memanas di antara warga suku. Sebagian mulai percaya bahwa bayi itu adalah utusan yang membawa harapan, sementara sebagian lain tetap curiga dan ingin mengusir Ranti dan bayinya. Kepala suku yang biasanya tegas, kini terlihat bimbang. Ia tahu, keputusan yang salah bisa membawa kehancuran bagi sukunya. Beberapa hari setelah ritual, bayi itu mulai menunjukkan kemampuan luar biasa lainnya. Ketika seorang warga terluka parah karena jatuh dari pohon, Ranti yang tengah merawatnya membawa bayinya mendekat. Tanpa disangka, bayi itu menyentuh luka tersebut dengan lembut, dan luka yang dalam itu perlahan sembuh, meninggalkan semua orang yang melihatnya dalam keterkejutan. Kejadian ini mulai mengubah hati beberapa orang. Mereka yang semula meragukan bayi itu kini mulai percaya bahwa ia adalah pembawa berkah. Namun, rasa takut dan kecemasan masih ada di sebagian lain, terutama di kalangan tetua yang lebih konservatif. Kepala suku akhirnya memutuskan untuk memanggil semua anggota suku sekali lagi dalam sebuah pertemuan untuk mendiskusikan masa depan Ranti dan anaknya. Dalam pertemuan itu, Ranti, untuk pertama kalinya, berbicara dengan lantang. Ia mengatakan bahwa ia tidak meminta untuk dipilih melahirkan anak ini, tetapi ia percaya bahwa anaknya membawa pesan kebaikan, bukan kehancuran. Apapun yang terjadi, kata Ranti dengan suara bergetar, aku akan melindunginya. Jika kalian merasa ia ancaman, biarkan aku pergi dari suku ini bersama anakku. Kata-kata Ranti menggetarkan hati banyak orang. Setelah perdebatan panjang, kepala suku akhirnya berkata, jika anak ini membawa kedamaian, biarkan ia membuktikannya kepada kita. Kita akan memberikan waktu. Keputusan itu membawa sedikit ketenangan, tetapi konflik dalam suku masih membara, seperti api kecil yang bisa menyala kapan saja. Ranti tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang mereka. Seiring berjalannya waktu, kehadiran bayi ajaib itu mulai diterima oleh sebagian besar anggota suku. Namun, tidak semua orang bisa menerima perubahan yang dibawanya. Kelompok kecil yang dipimpin oleh seorang tetua bernama Jarot terus menyebarkan ketakutan, mengatakan bahwa bayi itu adalah pertanda akhir zaman yang akan menghancurkan suku mereka. Ketegangan ini memuncak ketika ladang utama suku tiba-tiba rusak akibat banjir bandang. Jarot segera memanfaatkan momen itu untuk membangkitkan kemarahan. Ini semua karena kehadiran anak itu. Alam kita murka, katanya lantang dalam pertemuan suku. Beberapa orang mulai terpengaruh, sementara Ranti hanya bisa memeluk bayinya, menahan air mata. Ia tahu, anaknya sedang diuji oleh takdir, dan ujian ini juga menjadi ujian bagi keyakinannya sendiri. Di malam yang sama, kepala suku bermimpi tentang hutan yang gelap dan cahaya kecil yang menyelamatkan mereka dari kegelapan itu. Ketika terbangun, ia memutuskan untuk memberi anak itu kesempatan terakhir. Jika anak ini memang pembawa cahaya, biarkan ia membuktikan dirinya. Kita akan mengadakan upacara adat yang melibatkan semua unsur alam. Jika anak itu diberkati, alam akan merestuinya, kata kepala suku. Upacara besar itu direncanakan dengan hati-hati, melibatkan semua anggota suku. Ranti hanya bisa berdoa dalam diam, memohon agar Allah menunjukkan kebenaran. Dalam hatinya, ia percaya bahwa bayinya adalah berkah, tetapi keraguan dari sekelilingnya membuatnya takut. Ia tahu, keputusan yang diambil dari upacara ini akan menentukan nasib mereka berdua. Hari yang dinanti pun tiba. Di tengah hutan, semua anggota suku berkumpul di tempat suci. Api unggun besar dinyalakan, sementara doa-doa tradisional dilantunkan. Ranti membawa bayinya ke tengah lingkaran, dikelilingi oleh tatapan penuh harap dan rasa takut. Kepala suku memimpin ritual, menyerahkan bayi itu kepada kekuatan alam. Ketika ritual mencapai puncaknya, langit yang semula mendung tiba-tiba cerah. Sinar matahari menembus dedaunan, jatuh tepat ke tubuh bayi itu. Bayi tersebut mengangkat tangannya ke arah langit, dan saat itu juga, hembusan angin sejuk menyelimuti semua yang hadir. Harimau yang pernah mendekati pondok Ranti muncul dari semak-semak, duduk diam di tepi lingkaran, seolah menjadi saksi kejadian luar biasa itu.
Jarot yang tadinya penuh amarah mulai gemetar. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya hilang seketika. Bayi itu menatap ke arahnya, lalu mengucapkan dengan suara lembut, "Jangan takut, cinta adalah kunci kedamaian." Kata-kata itu menggema di seluruh tempat, membuat semua orang yang mendengarnya merasa tenang. Bahkan Jarot berlutut, menundukkan kepala dengan air mata yang mengalir. Setelah kejadian itu, suasana berubah total. Ketakutan yang semula meliputi suku kini berganti dengan rasa hormat dan keyakinan. Kepala suku berdiri dan berkata dengan suara mantap, "Anak ini bukan ancaman. Ia adalah berkah. Kita harus menjaganya dan belajar dari pesan yang dibawanya." Malam itu, seluruh suku merayakan keajaiban yang baru saja mereka saksikan, dengan hati penuh harapan dan rasa damai. Setelah upacara besar itu, suasana di suku berubah drastis. Orang-orang yang sebelumnya mencurigai Ranti dan bayinya kini mendekat dengan rasa hormat. Bayi itu tidak hanya membawa ketenangan, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi suku. Setiap kata yang diucapkannya, meskipun jarang, selalu membawa pesan mendalam yang menyentuh hati semua orang. Di tengah perubahan itu, Ranti mulai memperhatikan bahwa anaknya memiliki kemampuan yang semakin luar biasa. Ia dapat menenangkan binatang liar yang datang mendekat, menyembuhkan orang sakit hanya dengan sentuhan, dan bahkan memunculkan air jernih dari tanah ketika persediaan air mulai menipis. Kemampuan ini membuat suku yakin bahwa bayi tersebut memang dikirim oleh kekuatan yang lebih besar untuk melindungi mereka. Namun, perubahan ini juga menuntut suku untuk keluar dari isolasi mereka. Anak itu sering berbicara tentang dunia di luar hutan, tentang pentingnya membuka diri terhadap orang lain. Kata-kata ini menginspirasi kepala suku untuk mempertimbangkan hubungan dengan dunia luar, sesuatu yang selama ini dianggap tabu. Meskipun ada kekhawatiran, mereka mulai berani mengundang pedagang dan penjelajah untuk berbicara dan bertukar pengetahuan. Sementara itu, Ranti merasa bangga sekaligus cemas. Ia tahu bahwa anaknya memiliki tujuan besar, tetapi ia juga sadar bahwa tanggung jawab menjaga dan melindunginya menjadi semakin berat. Anak itu, meski masih kecil, sering memandang jauh ke arah cakrawala, seolah memikirkan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Di usia 3 tahun, anak itu sudah menjadi pusat kehidupan suku. Semua orang bergantung padanya untuk berbagai hal, dari meminta nasihat hingga menyembuhkan penyakit. Namun, anak itu mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tidak akan tinggal selamanya. Suatu malam, ia berkata kepada Ranti, "Ibu, aku tidak akan selalu di sini. Cahaya harus terus bergerak untuk membawa damai di tempat lain." Kata-kata itu membuat Ranti merasa kehilangan bahkan sebelum kepergian terjadi. Ia memeluk anaknya erat-erat, mencoba menahan air mata. Namun, anak itu hanya tersenyum, menatapnya dengan mata penuh ketenangan. "Jangan takut, Bu. Aku akan selalu ada di hati Ibu," katanya sebelum tertidur. Malam berikutnya, anak itu menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu bagaimana atau kemana ia pergi. Ranti menemukan pondoknya kosong, tetapi ada satu pesan tertulis di tanah menggunakan jari kecilnya. "Sebarkan cinta, dan kalian akan selalu menemukan kedamaian." Suku itu berduka, tetapi mereka juga merasa diberkati karena pernah menjadi bagian dari keajaiban besar. Kepergian anak itu membawa perubahan besar bagi suku. Mereka tidak lagi hidup terisolasi dan mulai membuka diri pada dunia luar, membawa pesan-pesan kedamaian yang diajarkan oleh anak itu. Ranti, meskipun merindukan anaknya setiap hari, tetap menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan. Ia menjadi penjaga kisah dan ajaran anaknya, memastikan bahwa pesan cinta dan kedamaian itu terus hidup di hati semua orang. Hingga akhir hayatnya, Ranti tetap dikenang sebagai ibu dari seorang anak ajaib yang mengubah nasib suku mereka selamanya. Dan meski anak itu telah pergi, cahaya yang dibawanya terus menerangi kehidupan mereka, menjadi panduan dalam menghadapi masa depan yang penuh harapan. Dan begitulah akhir dari kisah luar biasa tentang Ranti dan anak ajaibnya yang membawa cahaya bagi sukunya. Kisah ini mengajarkan kita tentang cinta, keajaiban, dan bagaimana keberanian bisa mengubah ketakutan menjadi harapan.
Dari awal yang penuh keraguan hingga akhir yang menginspirasi. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa keajaiban bisa hadir di mana saja, bahkan di tempat yang paling terpencil sekalipun. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir cerita ini. Kehadiran kalian di sini adalah sebuah kebahagiaan bagi saya. Jika kalian memiliki pengalaman atau kisah serupa, baik yang ajaib, penuh makna, atau bahkan sesuatu yang ingin dibagikan kepada dunia, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Ya, saya, Anissa, dengan senang hati akan membaca setiap cerita kalian. Dan siapa tahu, jika diizinkan, saya bisa membagikan kisah kalian di video-video selanjutnya agar lebih banyak orang yang bisa terinspirasi. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Teman-teman, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu menyebarkan cinta dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.